Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Kita baca dulu, dihafalkan 108 lalu 109. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Lagi. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Lagi. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Lagi. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Lagi. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Lagi. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Lagi. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wal wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Walillahi, dan bagi Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Kita memperbanyak ingat bahwa semua yang ada di langit dan bumi hanya milik Allah. Kita memperbanyak ingat, memperbanyak kesadaran bahwa apa yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Kita banyak ingat itu. Berapa banyaknya ingat? Kalau bisa tiap detik ya tiap detik. Kapan mulainya? Ya sekarang. Maka siapa yang berlatih dengan ini, maka akan diberi ilmu oleh Allah, ketenangan hidup. Memang tidak mudah, tapi kalau Allah memberi ya bisa. Dengan mulut saja, ya Allah, apa yang ada di langit dan bumi ini milikmu ya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Atau itu aja dihafal berkali-kali, sampaikan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu dibaca berkali-kali. Kalau sudah begitu, maka apa? Maka orang menggunakan fikih, menggunakan aturan Allah. Terus kenapa kalau dikejar-kejar harta itu, kalau memang itu milik Allah semuanya, nanti akan dibina oleh Allah begitu. Seorang yang walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang menerapkan itu, maka tidak pernah dengki, tidak pernah iri, tidak pernah hasud, sehingga jiwanya tenang. Tetangganya kaya, ya memang itu bagi Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sudah tidak pernah hasud, sudah tidak pernah dengki, tidak pernah iri. Sebab sumber daripada sakit hati itu karena dengki, karena iri. Seorang suami kalau yakin bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, maka tidak akan mencerai istrinya. Demikian juga seorang istri tidak akan minta cerai pada suaminya. Sudah, ini memang Allah yang menjadikan. Tidak ada kata menyesal, dulu saya terpaksa, tidak ada. Ya. Sudah terlanjur beli sandal, ternyata ada toko lebih murah, tidak pernah begitu. Memang kita dijadikan oleh Allah apa? Sudah terlanjur beli sandal, ya sudah. Sandal habis dibeli hilang, ya tidak menyesal. Memang yang ada di langit dan di bumi sudah semuanya milik Allah. Kita beli sandal karena perintah Allah. Jadi nggak usah menyesal. Kenapa kita menyesal? Yang ada di langit dan bumi milik Allah saja kok. Kalau tidak begitu, mudah digoda oleh setan. Sudahlah, mudah digoda oleh setan. Makanya sebenarnya ilmu Al-Quran benar-benar ilmu. Ya, benar-benar ilmu. Terapkan ini. Kapan mulai terapkan? Ya sekarang, praktekkan. Kalau perlu dihafalkan berkali-kali, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Andai orang menerapkan ini, laki-laki atau perempuan semuanya masuk surga. Mudah-mudahan aja. Sehingga mesti jadi pejuang. Pasti jadi pejuang. Kenapa? Sudah semuanya milik Allah. Sehingga harapan di dunia tidak ada lain kecuali adalah berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan ridha Allah. Ini walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sehingga orang akan menerapkan fikihnya Allah, menerapkan aturannya Allah. Misalnya pembagian waris. Pembagian waris itu kalau laki-laki mendapatkan 2:1 dengan perempuan 2:1. Kalau sudah yakin semuanya milik Allah, ya pasti menerapkan itu. Tapi kalau ini milik saya, ini milik bapak saya, ya sudah, tidak mau diterapkan fikihnya Allah. Makanya sumber daripada hukum itu adalah iman. Makanya segera berlatih. Berlatihlah menerapkan ini. Abah sering ngendikan, berlatihlah kamu bahwa yang menciptakan pohon keluih itu Allah. Kalau sudah begitu berkali-kali akhirnya apa? Peristiwa kejadian apapun Allah yang memberi. Seorang punya anak 4, kemudian yang satu dapat rezeki ternyata itu dikasih 100.000, yang satu sama tapi dikasih 400.000, yang satu dikasih 800.000, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau orang itu yakin bahwa rezeki dari Allah, semua dari Allah, ya tidak ada iri, tidak ada dengki. Ya inilah rezeki saya dari Allah. Apa mesti kakak harus lebih kaya, atau kakak itu lebih melarat, atau kakak dan adik itu sama-sama kayanya sama melaratnya? Ya tidak mesti. Ini pakai latihan kalau mau. Pakailah latihan. Olah apa? Ilmu, olah batin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa tadi? Cara mengamalkan? Kita belajar sabar, tawakal dan menerima ketentuan ilahi dengan cara memperbanyak yakin bahwa langit dan bumi milik Allah. Kita berusaha apa?
syukur, sabar, tawakal, atau menerima ketentuan ilahi dengan cara berlatih meyakini apa yang ada di langit dan bumi milik Allah. Berlatihlah, ya kita berlatih itu, maka bisa tawakal, maka bisa sabar, bisa syukur. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nomor 2 apa? Kita berlatih syukur, sabar, tawakal, menerima ketentuan ilahi, ridho atas ketentuan ilahi dengan cara apa? Berlatih meyakini atau memperbanyak ingat bahwa apa yang ada di langit dan bumi semuanya milik Allah. Sehingga peristiwa apapun adalah dicipta oleh Allah. Seorang laki-laki menikahi wanita itu sudah ketentuan ilahi sejak zaman azali. Kalau orang sudah dijodohkan oleh Allah, ya, sudah dijodohkan oleh Allah, pasti rentetan semuanya dijadikan oleh Allah. Misalnya, si laki-laki sudah terlanjur melamar, ya kan? Kemudian si perempuan sudah terlanjur ia menerima, sudah terlanjur ada undang-undangan, ya, sudah terlanjur nikah dan sebagainya. Itu Allah yang menjadikan, memang biar terlanjur, biar menjadi jodohnya. Paham ya? Makanya kalau orang tidak menerima ketentuan ilahi, ya sudah, menyesal saja. Terlanjur nikah dengan ini, ya. Aja ngomong ngono ndrik, naudzubillah. Kemudian cerai pun kadang-kadang menyesal, terlanjur cerai, sebenarnya tidak cerai, ya. Kalau orang yakin bahwa apa yang ada di langit dan bumi milik Allah, maka akan yakin terlanjur itu Allah yang menjadikan. Paham, Drik? Sudah semuanya menjadi ketentuan ilahi. Makanya terima dengan syukur, sabar, ridho atas ketentuan ilahi, dengan bersyukur pada Allah yang telah ditentukan oleh Allah. Apa termasuk abah juga? Iya, termasuk abah. Ya, ini abah memang sejak dulu, sejak zaman azal sudah tentukan, ya. Dan semuanya itu adalah ada silsilah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bu Ani sudah jelas, hanya silsilahnya apa yang tahu itu dirahasiakan. Bu Nurul itu juga begitu, tetapi nasab sababiyah, setiap abah tanya mesti dijawab oleh abahnya abah, gurunya abah, itu anakku, itu anakku. Kalau sudah nasabnya abah kan berarti pasti keturunan Rasul, ya kan. Bu Ayun tambah jelas, itu hampir sama dengan abah, jadi masih saudara dengan abah, bukan saudara senabi Adam, bukan, ya. Dinyak ketemu Nabi Adam, ya enggak lah. Bu Tika juga begitu, ya, ada silsilah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya walaupun dulu di kopek-kopek, ya enggak jadilah. Enggak kuat kamu, enggak kuat. Kamu enggak malu dengan Rasulullah, Jangan pakai ngomong yang apa ini dipilih yang cantik-cantik, masa cantik sih? Itu semuanya adalah ketentuan ilahi. Enggak kuat kamu, enggak kuat. Itu sudah didoakan oleh pendahulu-pendahulunya dulu. Jadi semuanya ketentuan ilahi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Kita kembalikan segala urusan kepada Allah, atau kepada Allah kita kembalikan segala urusan. Dulu kan jadi model bahasa Arab saja. Kepada Allah kita kembalikan segala urusan. Nomor 2,
kita tidak memutuskan atau mengvonis apakah baik atau buruk, tetapi kita serahkan. Apakah orang itu baik atau buruk, ya. Apakah orang itu baik atau buruk, tetapi kita serahkan kepada Allah di akhirat. Di akhirat loh ya, ada di akhiratnya. Kita serahkan kepada Allah di akhirat. Dunia hanya alamat saja. Ditambah gak apa-apa, dunia itu hanya alamat saja. Dunia hanya alamat saja. Kita serahkan segala urusan kepada Allah. Nomor 2, kita tidak memutuskan apakah orang ini baik atau buruk, ya. Tetapi kita serahkan kepada Allah di akhirat. Kita serahkan kepada Allah di akhirat. Jangan mengatakan Ustadz Hendrik itu baik, atau juga jangan katakan Ustadz Hendrik itu jelek, ya. Makanya Abah kalau ke kuburan, ini orang ini baik atau baik, Abah mudah-mudahan baik, itu aja, ya kan? Sebab itu diputuskan oleh Allah. Walaupun Abah mengatakan baik 1000 kali, ya. Kalau itu Allah menentukan jelek, ya jelek saja. Sebenarnya begitu. Mudah-mudahan baik aja. Kita doakan aja mudah-mudahan baik, ya kan? Andai kan jelek, Allah Maha Pengampun kok. Mudah-mudahan diampuni, kita aja. Makanya kadang-kadang ada orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah, ditinggal mati adiknya, ditinggal mati saudaranya, nangis saja lah, ya baik ya adikku ini ahli surga ya, ya didoakan aja. Kita serahkan kepada Allah dan di akhirat. Jangan ada kata-kata becik ketetek Allah ketoro, itu di dunia. Becik ketetek maksudnya apa? Baik itu ada tandanya dan jelek ada tandanya. Oh bukan, itu nanti di akhirat itu. Ada orang kiai mengajak segera mewaris setelah ditinggal mati oleh pewaris. Seharusnya itu cepat diwaris. Setelah dikubur langsung diwaris. Seharusnya. Tetapi ada yang mengajak begitu malah diolok. Kamu ini gimana? Belum 7 harinya sudah berebut harta. Loh, kok berebut harta? Diajak maris kok. Melaksanakan wasiat Allah. Kemudian setelah itu ternyata dia kecelakaan. Loh ya, orang yang berebut harta warisan itu apa? Kualat kecelakaan. Loh, padahal itu orang benar. Kalau Abah jadi kiainya yang dibegitukan, biar Abah tidak takut. Pokoknya yang penting segera diwaris. Itu wasiatnya Allah. Itu sebab hartanya milik Allah, kembali kepada Allah, dan Allah segera mewasiatkan kepada ahli warisnya. Sudah kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Baik urusan apakah kita jadi pejabat atau tidak, yang penting kita serahkan kepada Allah. Apakah kita jadi orang biasa, apakah jadi kiai, terserah kepada Allah. Urusan dunia, yang penting kita menghamba kepada Allah, mencari ilmu. Siapa yang pintar menyerahkan segala urusan kepada Allah, sekali lagi menjadi orang yang syukur, sabar, tawakal, ridho atas ketentuan ilahi, pasti banyak amal solehnya, pasti jadi pejuang. Dan kalau amal soleh pasti diterima oleh Allah. Jadi pejuang, kemudian disanjung. Sampean hebat ya pejuang. Loh, itu semuanya urusan Allah ya, saya cuma menghamba. Sebaliknya, pada waktu berjuang kemudian dihina, dilecehkan. Kamu itu bikin merusak aturan saja. Dulu itu ya seperti ini, tidak ada pakai diajak ngaji begini begitu dan sebagainya, tidak, merasa aturan saja. Tetap kalau urusan diserahkan kepada Allah, tetap hanya takut kepada Allah. Siapa yang menyerahkan urusan kepada Allah pasti masuk surga. Allahumma amin.
Menyerahkan urusan pada Allah itu contohnya gimana? Kamu perempuan dilamar oleh laki-laki. Santri PPUW laki-laki melamar kamu perempuan. Nah, amin. Ya. Kemudian kamu tidak pikir panjang. Apakah orang tuanya itu punya mobil atau tidak? Tidak pikir-pikir ya. Apakah orang tuanya atau calon mertuanya itu bernama Ahmad Ekrek? Apa Ahmad Ekrek? Pak Ahmad yang hanya punya sepeda ontel ekrek. Dia tidak pikir panjang sudah. Pokoknya aturan Allah itu jika anakmu perempuan, wahai para wali, jika yang kamu waleni, yang anak perempuan yang kamu wali itu dilamar oleh laki-laki, maka lihatlah agamanya saja. Jangan dilihat agamanya orang tuanya atau mbahnya, atau apalagi dilihat agamanya tetangganya, orang sekampung, tidak usah ya. Lihatlah agamanya dia. Jika agamanya kufu, maka menolak akan membawa fitnah yang lebih besar daripada manfaat menolak. Nah, setelah itu ternyata kufu-kufu saja, bukan kupu-kupu loh ya. Sama-sama saja, agama juga sama bagusnya ya. Sudah, diterima saja. Tidak ada pertimbangan hartanya, tidak ada pertimbangan usianya, tidak ada pertimbangan status sosialnya, tidak ada pertimbangan cantik tidaknya, ganteng tidaknya. Urusan casing itu mudah saja. Mobil saja ada namanya salon mobil, ya kan? Salon mobil yang mahal 250, yang murah 150. Masuk salon mobil langsung keluar kinyis-kinyis sudah ya. Ya. Kamu dinikahi oleh anak pondok. Memang anak pondok rata-rata amal solehnya bagus ya. Amal solehnya bagus. Ya tentu saja. Apa? Sementara ini masih casingnya agak hitam ya. Tapi BlackBerry kok enggak apa-apa ya. Pokoknya enggak black duduk, seng duduk, drum. Black duduk, seng duduk, drum. Drum duduk, seng duduk, black. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah kita kembalikan segala urusan. Contoh ya, perempuan dilamar oleh laki-laki, kita kembalikan pada Allah. Ya Allah, bagaimana saya harus menghadapi ini? Maka seperti disampaikan Rasulullah, jangan kau lihat apa-apanya, lihatlah agamanya. Lihatlah agamanya. Jangan kau katakan, wah dia itu sangat penyayang. Kadang-kadang kamu nggak ngerti. Anak narkoba itu rata-rata ngomongnya Winter, sudahlah Mbak, tolong dong, diterima cintaku, ya. Aku akan tobat, aku akan jadi orang baik, binalah saya, selamatkan aku dari neraka yang sangat pedih, ya. Sungguh hanya engkau yang bisa menyelamatkan. Nah, masih lebih baik daripada pret. Kadang-kadang nggak sadar wanita seperti itu. Padahal hartanya ya enggak, gantengnya ya enggak. Bahkan rata-rata anak narkoba itu mengandung aid. Rata-rata. Abah juga nita nih, memang di santri di sini kan ada yang begitu. Yang masuknya sudah nakal. Ya tapi kena aidnya tidak di pondok. Jadi orang kalau minuman keras, jangankan minuman keras, ya, jangankan minum pil yang pil koplo, pil biasa saja, pil apa itu, pil tidur atau pil apa saja, itu kasihan ginjalnya, ya kan, rusak kan ginjalnya. Makanya kalau kamu
menjaga kesehatan ya itu aja, makan kangkung, ya kan. Nggak usah pakai jamu-jamu, nggak usah, kasihan ginjalnya, kasihan ginjalnya. Nah apalagi narkoba begitu, ya tentu saja ginjalnya kena. Nah itu suka minuman ya kena ginjalnya dan sebagainya. Terus istrinya juga begitu, sudah punya anak ternyata anaknya kena AIDS. Nah, AIDS itu juga penularannya seperti itu, melalui narkoba itu. Karena apa? Si istrinya itu memang sejak kelas 5 SD sudah pernah zina. Yaitu gara-gara itu. Kemudian suaminya juga begitu, gak narkoba, tapi mudah-mudahan sudah tobat ya, mudah-mudahan sudah tobat. Anaknya kena AIDS, ibunya atau istrinya, suaminya sudah meninggal, ya kan, sudah meninggal gara-gara narkoba tadi. Maka anaknya yang kena AIDS, istrinya juga ketularan AIDS. Ya tinggal menunggu waktu aja. Terus hidup begitu, akhiratnya kayak apa? Nah kadang-kadang wanita dirayu laki-laki loh mau, padahal agamanya jelas brengsek. Ngomong pada orang tuanya, saya mau dinikahi oleh ini saja. Loh kenapa kamu begitu? Gantengnya ndak, semuanya ndak kamu. Sudah dia adalah apa, pecinta, padahal gombal itu ya. Ketemu dengan wanita lain juga ngomong begitu. Pak Winter sudah tahu dia disenangi laki-laki lain, tahu tetap saja. Meskipun aku tahu banyak yang menyukai kamu, tetap aku ikut berjuang, maju tak gentar. Gombalnya itu ada saja, ya. Bagaimana kalau begitu? Ya suruh tobat dulu, suruh membuktikan. Silakan kamu tobat. Puasa kamu berapa bulan yang kamu tinggalkan? Sejak balik sampai sekarang berapa bulan? Kalau 10 tahun berarti 10 bulan. Puasa dulu 10 bulan sebagai qadha-nya Ramadan yang telah lalu. Terus sholatnya juga begitu. Berapa tahun kamu meninggalkan sholat mulai balik? 10 tahun. Berarti selama 1 tahun kamu sholat zuhur 10 kali, asar 10 kali, ya. Oh 11 kali ya. Yang 1 adalah sholat zuhur, yang 10 adalah qadha. Kalau itu sudah terbukti, silahkan nikahi aku. Nah gitu loh. Tak omong pada bapakku. Tapi kalau nggak kedaulan orang lain ya. Apa begitu? Ada anak santri pondok yang diminta oleh apa? Istilah dulu bekas apa itu? Masa bekas pacar yang terlaknat gitu aja, ya. Bekas pacar yang terlaknat. Karena dulu pacaran sebelum mondok, sehingga orang tuanya repot, akhirnya dipondokkan, pokoknya jangan dikasih tahu alamatnya di PBUW. Ya sudah, tidak apa, tapi setan beritahu saja, ada saja kesini minta menikahi si wanita tadi. Apa ya, tidak nolak, tapi syaratnya pada waktu itu dia ngajak bromocorah banyak, paling tidak ada 4 orang. Apa ngerti? Ini bajingan-bajingan. Kiai masuk kalah bajingan ya. Di sini kasih makan, pas ada makan enak ya. Pas ada apa? Habis nyembelih kambing, jadi ajak makan. Terus saya omongkan, ini loh, saya nikahkan dengan anak pondok sini yang namanya ini, kok nggak mau kok nggak mau sih? Loh, masa iya nggak mau? Nah iya, kalau mau kan dia berarti mau qadha sholat dan sebagainya. 4 temannya yang bajingan itu, sih ya, tak tuku rokok dhisik. Pamitnya, langsung tidak kembali, ditinggal itu. Oh berarti ini tadi mbejuk ya, membohongi aku. Ditinggal pulang. Padahal mau ngerotok abah itu. Abah nyuruh apa? Tobat, silakan tobat dulu. Buktikan.
kembali, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Contoh mengembalikan segala urusan yaitu apa? Contoh urusan jodoh. Laki-laki juga begitu. Kalau mengembalikan segala urusan kepada Allah, misalnya melalui abah, ya harus manut abah. Nah, nggak boleh abah itu perempuan sangat muda, abah ya ndak apa-apa sih, atau sangat tua bagi saya gak pantangnya, masa harus pantang ya. Syaratnya nikah itu kan yang penting 3 ya. Apa? Sudah 2 aja. Apa? 1, sama-sama hidupnya. Jangan menikah dengan orang mati ya. Nomor 2, sama-sama manusianya katanya ya. Jangan sampai yang satu manusia, yang satu bukan ya. Yang ketiga, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kalau itu sih bukan syarat itu ya. Laki-laki mencari istri karena agamanya saja. Memang biasanya laki-laki mencari istri itu karena 4. Karena cantiknya, karena hartanya, karena status sosialnya, dan karena agamanya. Karena 4 hal. Maka perintah Rasulullah, perintah Allah, pilihlah berdasarkan agama saja. Jangan 4, tapi agama saja. Jangan karena 4 itu apa? Harta, cantik, status sosial, agama. Jangan 4, 1 saja. Kadang-kadang laki-laki dikasih tahu 1 saja itu masih ngeyel. Ya agamanya, ya cantiknya gitu abah. Loh ya, ngeyel ya. Kalau kamu memilih agama dan cantiknya, suatu ketika kamu akan menyesal. Kenapa? Sebab di atas cantik ada cantik. Paham? Sebab cantik dunia itu berubah-ubah. Hari ini cantik, setelah drambenan ya. Hamil tua, pucet sekali ya. Kemudian menyusui ya, kempong ya. Cantik dunia berubah-ubah. Tapi kalau kamu memilih berdasarkan agama, insya Allah juga menyesal. Kenapa kok nggak nikah dulu-dulu ya? Farbidhatidin taribat yadak. Maka pilihlah berdasarkan agama saja, maka kamu akan untung. Nanti menyayang istri bukan karena istrinya cantik, tetapi karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah mereka karena perintah Allah. Makanya seperti ini mengembalikan segala urusan kepada Allah. Bukan menyayang istri karena cantiknya, tapi menyayang istri karena Allah memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Paham? Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Tadi kalau ditulis itu contohnya juga ditulis ya kan, contoh apa? Wanita dilamar laki-laki, maka walinya disuruh melihat agamanya saja. Agamanya saja. Walaupun casingnya itu kinclong ya, atau casingnya itu tidak kinclong, tetap agama saja. Ada pengalaman orang itu apa? Mencari suami, memang filsafatnya suami saya nanti orang kaya, enak, nggak repot-repot. Kalau repot maka cari pembantu ya. Ya begitu, dilamar, memang calon suaminya bawa mobil ya, bawa mobil, kemudian bajunya juga bagus-bagus ya. Setelah diterima nikah,
ternyata si suami itu tidak mempunyai perusahaan, tetapi dia hanya apa? Karyawan perusahaan. Ternyata bajunya pinjaman. Aduh, apalagi mobilnya. Ternyata dia jadi sopir. Nah, sudah terlanjur punya anak satu, tetap minta cerai. Tetap minta cerai. Ya cerai betul. Lah dulu kelihatan apa kok minta cerai? Dulu kelihatan mobil, lah sekarang tidak kelihatan mobilnya ya. Abah dulu waktu nikah tidak punya apa-apa. Celana itu cuma 2. Celana cuma 2. Tapi 2 rasa 1. Kenapa? Karena kainnya dan warnanya itu sama. Jadi Abah dikasih, pamannya Abah ya, dikasih kain celana untuk dipakai 2. 1 Abah sama adiknya Abah, Abah Munir. Tapi dijahitkan, sudah dijahitkan, ternyata wis sampean pek pisan katanya adik saya. Sudah tiap hari itu pakai celana biru dongker saja ya. Abah juga siap-siap kalau ada yang tanya, celananya kok nggak pernah ganti, maka akan dijawab oleh Abah punya celana seperti ini banyak, gitu aja ya. Tapi tidak ada yang tanya. Terus sepatunya Abah itu sepatu jahitan. Jadi kalau mau sholat itu ya, mau sholat zuhur, Abah mewajibkan semuanya sanawiyah aliyah harus sholat zuhur berjamaah di masjid. Latihan. Tapi caranya nyopot gampang. Abah mesti pakai apa? Kaos kaki. Kemudian dicopot, langsung kaos kakinya dicopot untuk nutupi jahitannya ya. Makanya ada guru yang protes diadakan sholat zuhur berjamaah wajib itu mungkin karena seperti Abah dulu ya. Delono se Pak iki nek nyopot sepatu, apakah dia langsung mepet-mepet terus kemudian dicopot sekalian kakinya. Kalau iya langsung belikan sepatu ya. Ada lagi yang nggak mau diajak sholat zuhur jamaah, itu anak putri. Karena apa? Karena cantik-cantik tapi kakinya bores ya. Sehingga malu kalau wudhu kelihatan kakinya teman-teman. Sampai nangis-nangis tidak mau sholat jamaah zuhur di sini. Kamu ngomong begitu terus terang khusus kamu wudhunya di kamar mandi aja ya. Apa tadi kok gelambir ini Abah pada waktu itu juga tidak punya, ekonomi juga lemah ya kan. Tapi setelah nikah bajunya Abah langsung sak lemari ya. Betul itu. Sarung bagus-bagus itu banyak karena kado-kado ya. Baik kado yang di rumah utara maupun di sini. Jadi sarung itu banyak, tiap malam itu ganti sarung tidak apa-apa itu. Jam dindingnya itu dikasihkan orang-orang ya. Jam dindingnya banyak juga. Kemudian pada waktu nikah juga begitu, uangnya banyak. Kenapa? Amplopannya itu ya. Jadi jas itu, saku jas kanan kiri itu amplopannya penuh itu. Guys, jadi langsung kaya ya. Tiap hari pergi-pergi. Kenapa? Katanya disuruh tinjau ke sana ke sini. Ya sudah beneran ngelencer terus ya. Artinya harta itu, dunia itu bisa berubah. Yang miskin bisa jadi kaya, yang kaya bisa jadi miskin. Bukankah agama juga bisa berubah? Iya, tetapi kalau kamu milih berdasarkan agama, maka akan selamat. Sudah, yang agamanya jelek, kamu tobat ya. Paham? Laki-laki, agamanya jelek kamu tobat, perempuan juga begitu. Kalau agamanya laki-laki bagus, mesti diberi oleh Allah istri yang bagus juga. Istilahnya fassolihatu, loh bukan, fassolihatu lis-solihin. Mbak Solihah itu untuk solikin ya.
Ojo cemburu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Maksudnya wanita solihah itu diperuntukkan oleh Allah apa? Untuk laki-laki soleh. Jangan GR loh, Kin, ojo GR kin. Ya. Anu bas ampun kadung GR ya gak apa-apa ya. Al-Qur'annya kan ada kan. Jadi kita serahkan apa tadi? Segala urusan kepada Allah, kita serahkan pada segala urusan, ditambah dengan cara mengamalkan hukum-hukum dan aturannya. Dengan cara mengamalkan hukum dan aturannya. Oh tadi sudah panjang ya. Sampai contoh-contohnya ya terserahlah. Dan bermanfaat. Coba kita amalkan lagi, kita hafalkan lagi dari awal sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.